Selamat malam, Assalamualaikum. Nama gue Imron. Malam ini gue akan bercerita tentang kejadian-kejadian yang gue alamin selama gue pernah bekerja di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Waktu itu tahun 2009, ketika pertama kali gue dapet interview di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Salah satu hotel bintang 3 yang mungkin gedungnya walau baru tapi arsiteknya terlihat agak tua. Dimulai dari kita nanjak ke depan itu ada salah satu pancuran air yang kesannya memang udah mistis. Dan di tengah ketika kita masuk lobi ada salah satu cermin gede banget di atas tembok, dan itu gue nggak tahu fungsinya buat apa. Singkat cerita, gue interview di situ dan diberitahu bahwa gue harus siap mulai kerja di keesokan harinya. Dikasih tahu bahwa besok gue masuk pagi. Gue bekerja waktu itu pertama kali masuk itu adalah sebagai waiters. Masuk pagi hari pertama biasa, perkenalan dengan teman-teman, dengan staff-staff lain seperti biasa, dan gue diajarin apa dan gimana cara jadi waiters. Padahal sebelumnya gue juga udah pernah kerja di cafe. Seminggu pertama gue kerja di situ nggak ada masalah, karena waktu itu gue masuk pagi terus dan gue nggak ngerasain hal-hal yang memang kata orang-orang kan kalau lo kerja di hotel lo harus tahu dan lo harus ngalamin ketika lo shift malam atau lo shift sore. Minggu kedepannya gue bagian shift sore. Di situ gue udah sedikit ngalamin hal-hal yang ibaratnya kayak perkenalan, karena sebelumnya dari senior gue sempat bilang, nanti kalau lo masuk malam atau lo masuk sore jangan kaget. Salah satu senior gue waktu itu namanya Bang Ale, dia bilang sama gue kayak gitu, jangan kaget kalau lo masuk sore atau malam. Cuman gue masih belum ngerti maksudnya apa. Waktu masuk sore ada orderan, dikasih tahu kalau nanti ada orderan, lihat nomor teleponnya dari kamar berapa, lo catet, kemudian lo kasih ke kitchen, udah. Hal pertama yang gue temuin mistis di situ adalah ketika gue lagi nungguin telepon shift sore itu, waktu pengen pulang jam 11-an. Itu kalau di bar itu kan ada gelas-gelas yang digantung, entah di water goblet atau gelas-gelas untuk red wine. Itu gelas itu saling tabrakan, di itu nggak ada angin, di itu bunyi centring. Waktu itu gue masih positif. Gue pikir itu adalah, mungkin kena AC yang terlalu besar karena waktu itu dingin. Udahlah, gue pikir ya udah. Cuman temen gue yang waktu itu denger itu, dia ninggalin gue di situ, ninggalin gue di bar depan. Dia malah pergi ke area panggung, tempat biasa ada live music. Karena gue pikir gue anak baru, ya udah gue jaga kandang lah, ibarat takut nanti ada telepon. Akhirnya jam 11 waktunya pulang. Besoknya yang harusnya gue masuk sore, dikabarin lah bahwa yang masuk malamnya ini nggak bisa masuk karena sakit. Jadi mau nggak mau besok adalah gue dari shift sore lanjut shift malam sampai shift pagi, sampai gue pulang pagi, yang berarti gue pulang jam 7 malam, jam 7 pagi sore. Jam 3 sore gue datang seperti biasa, prepare. Waktu itu ada acara dinner, gue prepare biasa. Jam 11 gue pikir ya udahlah, malam masih panjang. Gue bilang dulu sama temen yang shift sore, gue ngerokok dulu ke bawah ya. Maksudnya buat gue nenangin bahwa gue bakal panjang, dan mungkin juga apa gue lagi dites nih, gue anak baru, gue harus kerja 2 shift. Santai lah gue di bawah. Gue ke bawah ke parkiran basement, dan itu lagi ketika gue lagi ngerokok, itu hal pertama yang bikin gue merinding, karena ada yang manggil gue bisik, Imron, katanya gitu. Gue cuma nengok kiri doang, gak ada orang. Di parkiran itu cuma mau parkiran mobil-mobil tamu. Gue pikir mungkin ada supir, cuman supir mana ada yang kenal gue gitu. Gue karyawan baru, siapa gitu kan, gue pikir. Gue ngerokok santai lagi. Lagi-lagi gue dipanggil Imron gitu. Itu lirih banget, maksudnya tipis lah di kuping kiri gue. Gue nengok lagi kiri gue, gak ada, cuma selain musola yang di basement, musola biasa buat orang-orang sholat, sama depannya loker anak-anak. Gue naik ke atas, gue bilang sama teman-teman shift sore, ya udah kalau lo mau pulang, ya udah lo pulang. Gue bilang kayak gitu. Jam 11 lewat,
ada tamu check-in, gue liat di front office, dia nggak lama tuh naik. Tapi setengah jam dia naik itu setelah dia check-in, dia turun lagi. Gue liat ada ribut-ribut di front office, apaan sih? Gue pikir kan ya udahlah, mungkin komplain apa. Gue masih biasa. Akhirnya tamu di check out. Biasa kalau malam itu kan kalau belum ada orderan atau belum ada tamu check-in, front office pada nongkrong tuh di panggung live music. Karena gue anak baru, gue tadi nggak mau gabung nongkrong di situ, cuman dipanggil sama mereka. Ketika nongkrong di situ, dengar gue cerita pelan-pelan kan. Nah, anak-anak front office nih pada cerita, itu tamu yang tadi baru check-in minta check out. Terus temennya nanya, kenapa sih itu dia minta check out? Kayak gitu. Itu pertama waktu dia baru mau tidur, airnya nyala di kamar mandi. Gitu. Tadinya itu dia masih biasa aja. Gitu. Cuman pas dia baru mau rebahan, itu dia ngeliat ada perempuan katanya lagi nyisir di depan meja rias. Akhirnya pada saat itu dia minta check out lah di front office. Dia sempat ngotot bahwa minta balikin uangnya, kan nggak bisa kan, udah masuk. Ya udah nggak bisa dibalikin bahwa uang itu udah masuk. Udah, lo udah bayar, lo udah masuk kamar, ya udah lo nggak bisa balik. Ya udah akhirnya debat, tamu cabut lah. Gak lama dari situ tiba-tiba telepon di restoran bunyi. Gue angkat. Gue cuma lihat, kalau lo kerja di hotel pasti teman-teman kerja di hotel tahu. Jadi tiap ada yang order atau ada yang telepon ke bagian restoran atau front office itu ada nomor kamarnya. Waktu itu gue liat kamar itu 705. Dia pesan, ini perempuan. Mas, saya pesannya nasi goreng sama telur sama sate. Terus gue bilang, Bu mohon maaf, nggak ada sate. Kalaupun ada sate cuma ada biasanya 2 tusuk, itu di nasi goreng salah satu nama hotel gue. Nasi goreng ini spesial lah, jadi nyangkutin bawa nama nasi goreng hotel tersebut. Kata dia, ya udah nggak apa-apa mas, gitu. Udahlah, gue tulis. Jadi kalau dari restoran mau ke kitchen itu, lo harus ngelewatin kayak daerah pantry. Kalau ke kiri itu lo ke arah genset, ke kanan baru lo masuk ke pintu kitchen. Gue kesana, gue taruh kertas orderan ke bagian kitchen, ke chef untuk dibuat masak. Waktu itu kalau nggak salah jam 1 kurangan. Naik ke atas, namanya gue baru kerja di hotel, gue nggak ada pikiran macem-macem. Bawa troli lah dengan masakan yang udah jadi ke lantai 7. Waktu itu lantai 7 itu 7 sama 8 tuh baru selesai dibangun, karena waktu itu cuma sampai lantai 6. Udahlah, gue naik ke atas, bawa troli. Itu lantai 5 kebuka, lantai 6 kebuka tapi nggak ada yang mencet. Lantai 7 kebuka. Gue keluar, kemudian gue belok kiri, karena waktu itu posisi kamarnya adalah di belakang lift, di pojok belakang lift. Gue ketok-ketok, nggak ada yang nyautin. Sampai standarnya kan lo 3 kali ngetok nggak ada yang nyautin, ya udah lo kabarin ke front office bahwa ini di kamar ini mesen order nggak ada yang nyautin kan, gitu. Ya udahlah, gue pakai HT, gue bilang, tolong dicek dong, tolong teleponin kamar ini, soalnya gue gue ketok-ketok nih nggak mau dibukain pintunya. Terus dia langsung nanya gue, lo nggak salah katanya, lo nggak salah nganterin makanan. Enggak bang, gue bilang gitu. Lo ngapain ke 705 tuh nggak ada tamunya. Terus gue bilang, ada orang tadi nelpon kok di 705, gue bilang gitu kan. Nggak ada, lo turun ke bawah, lo nggak percaya lo lihat komputer, kata dia gitu. Ya udah, lo turun ke bawah, gue lihat di komputer, memang benar, ternyata kamar 705 itu nggak ada yang check-in. Di situ gue yang udah mulai, terus yang nelpon gue siapa? Perempuan minta makanan nasi goreng, telur sama sate. Gue pikir gitu kan. Terus apa gue salah ngeliat kamar? Gue coba lihat lagi kamar-kamar lantai bawah yang ujung-ujungnya 5 tuh 0505 sama nggak keisi. Berarti kan gue mikir ya udah, memang itu di lantai 7 orang ini yang mesen. Gue ngomong ke kitchen, ke chef, gue bilang, chef ini nggak ada orangnya, nggak disautin. Terus kata chef gue, diomelin dong gue karena gue anak baru. Kamu gimana, itu kamu bener nggak tadi bahwa kamar itu ada yang mesen, ada yang nelpon di kamar 705? Terus gue bilang, bener itu gue ada yang nelpon, gue bilang gitu. Ada yang nelpon di situ, gue yakin banget perempuan kok. Dia minta nasi goreng pakai sate, pakai telur, berarti kan tuh nasi goreng spesial hotel nama kita nih, gue bilang gitu lah. Terus ini jadi gimana? Nggak ada yang makan, lu
kalau nanti atasan lo tahu lo biasanya lo dipotong gaji, apalagi lo anak baru, kata dia gitu kan. Terus gue bilang, yaudah minta tolong gimana caranya lah, biar gue juga nggak, gue kan anak baru, gue nggak enak, gue bilang gitu. Ya udahlah disimpan dulu aja, barangkali nanti dia nelpon lagi, katanya gitu. Udah, gue duduk lagi di bar, gue nimbrung lagi sama teman-teman yang pada nongkrong di panggung musik. Mulailah dia ngomongin hal-hal bercanda-bercanda gaib gitu kan, cerita, wah nanti biasanya anak baru di sini suka itu tuh, ada perkenalan kata dia gitu. Sambil ketawa-ketawa, ya gue pikir kan penasaran dong, gue bilang perkenalan apaan sih bang? Ya udah ntar lu juga ada perkenalan, kata dia gitu. Setengah 3 itu ada tamu check-in lagi. Ada tamu check-in. Waktu itu masuk kamar dan gak lama itu sama halnya serupa, dia minta check out dan ngalamin hal yang sama seperti tamu sebelumnya. Adalah ada yang nyalain air padahal di dalam gak ada orang, dan ada yang nyisir di depan cermin. Sampai dia komplain, cuman kata dia ini ya udahlah, dia nggak seperti yang tamu sebelumnya sampai komplain minta balik duit. Mungkin orang ini juga ya udahlah, daripada gue debat juga duit tinggal keluar kan, ya udahlah gitu. Udah denger lagi hal-hal kayak gitu, gue tambah ini apa gue karena gue anak baru jadi gue ditunjukin hal kayak gini kah atau apa. Nah udah tuh gue duduk lagi balik ke restoran karena ada telepon lagi waktu itu. Telepon lagi di kamar yang sama, nanyain orderannya. Orderan saya mana mas? Itu nadanya nada yang sama, nanyain orderan dia. Terus gue bilang, tadi saya ketok-ketok nggak ada, dan ini juga di data di reception itu nggak ada bu, 705. Terus saya nelfon dari 705, dia bilang gitu. Sorry gue merinding. Akhirnya gue balik lagi dong ke reception, gue bilang, bang ini ada 705, tapi lo lihat nggak, kata abang senior gue tuh yang di front office, ini nggak ada 705, lo pastiin lagi deh, kata dia gitu. Lo salah ngeliat nggak, atau mungkin lainnya error nggak, harusnya bukan 705 tapi masuknya 705, bisa aja dong, katanya PABX nya tuh yang error ngaco, kata dia gitu. Gue pikir ya udah, gue pikir positif, gue minta temenin waktu itu sama temen gue namanya Oji. Ji coba deh Ji, temenin Ji. Terus dia bilang, gue kalau ke lantai 7 mah gue nggak berani gue, kata dia gitu. Lah kenapa nggak berani? Udah lo aja dah, kata dia. Ya gue juga nggak berani, emang kenapa sih lantai 7? Udah lo aja deh, katanya. Ya udah gue pikirin, ya udahlah, gue belum tahu kronologis itu lantai 7 kenapanya, ya udah gue nganterin lagi. Sama halnya gue ketok, nggak ada yang bukain sampai gue turun, dan gue dimarahin lagi sama chef gue. Kamu anak baru jangan main-main, ini udah saya bikinin, udah saya microwave-in, udah saya angetin, kata dia gitu. Terus sampai gue bilang, ya udah pak, kalau emang saya harus bayar dipotong gaji saya, ya udah nggak apa-apa, gue bilang gitu. Udah, nggak lama, pas gue lagi nongkrong sama Oji di bar, itu kalau hotel kan ada kayak ada pembuangan sampah tuh dari atas. Itu kedenger suara kenceng kayak dia ngejatuhin sampah, bak gitu kan. Gue kaget dong, si Oji nih malah kesana. Terus gue sebelum gue keluar, jadi kalau ini kan bar belakangnya tuh yang tadi gue bilang kayak pintu cowboy, belok kiri ke genset, belok kanan ke kitchen. Nah itu ada kayak pantry gitu. Sebelum gue masuk itu gue ngeliat si chef gue tuh jalan ke arah genset, jalan gitu. Udah, karena Oji kan gue pikir Oji yang ngeliatin siapa yang buang sampah malam-malam gitu kan. Udah, terus dia balik lagi nih, karena waktu itu gue ada pesanan lagi, gue mau nanyain pesanan si 705 ini gimana nih jadinya. Gue balik lagi ke kitchen, gue ngeliat chef yang sama lewat lagi kayak hal berulang, lo rewind film gitu. Jadi dia tadi udah lewat, gue ngeliat lagi dia lewat kesana lagi ke arah genset. Cuman gue pikir ya udahlah, gue mau ngasih orderan lagi nih, gue pikir ke kitchen. Gue nggak mikir panjang, yaudah biarin, kan nanti juga ada anak-anak yang lain kan, ada asisten chef atau siapa di dalam kitchen gitu. Udahlah, gue masuk ke dalam kitchen dan gue kaget bukan main, karena chef yang tadi gue lihat jalan di pantry itu ada di dalam. Dan gue nggak tahu siapa yang lewat tadi. Itu jelas-jelas gue ngelihat dia sama dua kali dia jalan, itu chef yang gue lihat. Tapi ternyata pas gue mau ngasih orderan, chef itu ada di dalam. Gue belum ngomong tadinya. Udah lah, gue pikir udah, gue duduk, balik lagi gue sambil nungguin orderan. Tiba-tiba si Oji ini lari
lari ke arah gue kaget dong. Dia bilang ada pala katanya gitu, ada potongan pala yang tadi plastik jatuh, dia bilang gitu. Gue panik, gue mikirnya adalah jangan-jangan ada tamu dimutilasi atau apa kan, gue pikir gitu kan. Udahlah gue kaget, gue panik sampai gue panggil security. Gue panggil security, dicek dong barang-barang udah rame lah karyawan-karyawan, cuman jangan sampai tamu tahu gitu kalau seandainya memang ini ada potongan kepala di tumpukan sampah. Dengan Oji yang mukanya tuh udah pucat banget, dan gue juga udah takut banget, apalagi tuh gue baru di situ kan. Gue turun ke bawah, dibuka di tempat sampah itu, dan itu nggak ada kepala. Itu cuma sampah biasa, dan itu nggak ada kepala sama sekali lah ibaratnya. Bener-bener nggak ada kepala. Gue pikir teror itu bakal selesai di situ tadinya. Keesokan harinya dengan shift yang sama, gue harus masuk malam karena nggak mungkin gue dari sore pulang pagi gue jumping lagi ke sore, nggak mungkin. Akhirnya gue dikasih shift malam lagi. Waktu itu ada salah satu konsleting yang bikin asap itu ngebul sampai ke lantai atas. Tiba-tiba nih ada tamu turun ke bawah. Dia bilang, "Mas, itu yang di lantai 7 tadi ada perempuan, saya suruh turun." Dia ngomong itu asapnya udah bahaya banget, dia bilang gitu. Itu dia lari ke belakang lift katanya. Itu udah saya suruh turun, dia nggak mau mas, dia malah ke lantai 7, dia bilang itu ke belakang lift lah. Di situ gue mulai yang mikir, ini jangan-jangan orang yang nelpon gue pesan makanan itu tiap jam 1, tiap jam 2, apakah orang ini gitu kan. Udahlah, gue tadi nggak curiga sama security dong. Gue ngobrol, "Pak, itu tolong pak, yang ada tamu lapor bahwa masih ada tamu di lantai atas yang harus dievakuasi di lantai 7. Kata tamu nih dia lari ke belakang lift, dia malah lari ke arah belakang lift jalan. Yang bener loh," kata dia gitu. Ya udah kita ke sana. Dia ke atas, security ke atas, dia turun lagi ke bawah, gue diomelin. Dia bilang nggak ada orang. Terakhir tamu yang turun itu tamu bapak-bapak yang tadi ngomong ke gue ada perempuan. Ditanya ke bapak-bapak itu kan, "Pak, bener nggak tadi ngeliat?" "Iya bener, ada perempuan. Itu pakai baju merah, lari ke belakang situ," dia bilang gitu. Perempuan itu. Terus saya security penasaran dong. Akhirnya itu udah sampai korsleting dan nggak nyala lampu karena ada korsleting itu. Jadi kita pakai kayak kalau di hotel itu kayak ada lampu emergency yang lo mati lampu dia bisa nyala kayak tenaga surya gitu kan. Jadi kalau di lorong-lorong itu lampu masih nyala, cuma masih ada kabut tebel. Akhirnya karena gue penasaran, gue jalan, gue ikut sama security, sama bapak-bapak tadi yang dia bilang dia ngelihat ada perempuan itu lari ke belakang. Gue ikut ke sana. Gue tinggalin bar gue ada telepon, gue bilang, "Kalau ada telepon tolong angkatin dulu," gue bilang gitu. Jalanlah ke belakang lift sana dan dicek di sana di antara kepulan asap dan sama lampu yang terangnya cuma temaram gitu doang. Itu gue bener-bener ngeliat perempuan yang disebutin bapak itu. Jadi gue jalan bertiga nih dari lift, gue keluar gue belok kiri lagi karena posisi kamar itu kan ada di pojok nih. Di antara 3 orang itu yang ngeliat gue doang bahwa orang itu memang ada perempuan itu. Gue bilang dong sama pak, itu pak, suruh turun aja, kita tarik turun ke bawah, ini asapnya walaupun tinggal asap cuma bahaya kalau kehirup," kata gue bilang gitu kan. Yang mana sampai kata security bilang gitu. Itu tuh gue bilang yang masuk ke itu tuh yang 705, gue bilang gitu. "Nggak ada orang," kata dia gitu. Gue bilang, "Ada orang." "Udah lo turun deh, lo jangan, daripada lo gangguin lo turun deh," kata. Turun ke bawah. Cuman gue masih penasaran kan, gue pikir ini siapa sih gitu orang gue ngeliat, gue kenapa yang lain gak ngeliat kan. Gue pikir kan gue masih positif aja. Apakah dia tamu kamar lain yang dia mau nyari jalan keluar, kemudian dia naik ke atas, dia nyari tangga darurat, dia jadi naik ke atas, dia nyari seluk beluk karena kan tangga darurat di pojok-pojok kan, dia nyari mungkin. Gue mikirnya gitu tadinya, gue pikir. Udahlah, gue pikir mungkin tamu-tamu lain yang mau nyari jalan keluar. Besokannya sama, gue masih masuk shift malam. Dari rumah tuh gue udah bilang dalam hati gue apes banget tiap masuk malam gue akan nemuin kejadian-kejadian aneh. Tiba-tiba gue ingat omongan salah satu senior gue kan, Bang Ale kan, "Nanti juga lo tahu kalau ada yang kenalan," kata gitu.
Apa mungkin ini maksudnya cara perkenalan dari penunggu-penunggu sini kah atau apa, gue pikir gitu. Dan pada malam itu dengan jam yang sama, dengan telepon yang sama, gue lihat ada nelpon dari 705. Gue nggak berani ngangkat. Gue nggak berani ngangkat sama sekali. Karena gue takut adalah kejadian hal yang sama. Ketika gue nggak angkat, tiba-tiba gue ditelepon lagi sama front office, gue diomelin. Itu kenapa lo udah tamu nelpon, lo nggak angkat sampai nelpon ke gue, ke front office, kemana dia nanyain orang restorannya. Gue bilang, gue takut kayak kemarin bang, gue angkat, dia mesen orangnya nggak ada. Ini beneran ada tamunya sekarang, dia bilang gitu. Ini beneran ada tamunya sekarang. Kalau nggak percaya lo kesini aja. Gue cek, memang bener ada tamunya. Ya udahlah, gue pesen, dia mesen apa? Nasi goreng sama persis seperti yang cewek sebelumnya tuh pesen. Gue bilang ke chef belakang gue, dia bilang, lo nggak salah lagi kan nih kamar dari yang kemarin lo permasalahin nih, dia pesan. Gue bilang, sekarang beneran nih, soalnya ini ada dari reception juga nih ada data kamar check-innya, dia bilang gitu. Udahlah, gue naik ke atas. Ketika gue lantai 7, aura-aura udah mulai yang gak enak. Gue masih inget kayak bau-bau sangit kebakaran kemarin. Gue masuk, sebelum gue masuk itu, gue lihat perempuan yang gue bilang pakai baju merah itu masuk dong ke 705. Wah, berarti bener nih, gue pikirkan tamu-tamu itu. Udah, gue ketok, alhamdulillah dibukain. Kata dia, masuk aja mas. Gue masuk dalam. Yang bikin gue kaget adalah di dalam itu cuma ada satu laki-laki dan gak ada perempuan yang gue lihat masuk ke dalam kamar itu. Di situ gue yang langsung, itu yang gue lihat orangnya kemana? Sampai gue penasaran, apa mungkin di kamar mandi gitu kan? Nah, gue speak lah, gue bilang, sendiri pak. Iya, lapar saya sendiri gitu. Besok ada apa perjalanan dinas ke kementerian ini gitu. Oh enggak, ditemenin istri? Enggak, saya sendiri mas gitu. Kalau di situ gue yang udah mulai, ini siapa yang gue lihat gitu kan? Udah, gue turun ke bawah, gue nemuin kejadian seperti hal yang pertama kali gue masuk di hotel ini ketika gue shift sore. Jadi itu gelas yang dia mulai beradu, kentreng, sampai suara yang dia kayak orang jatuh kenceng banget di pantry, puk gitu, kenceng banget, puk gitu. Gue ke belakang, gue liat nggak ada orang. Di situ gue yang udah mulai serem. Udahlah, gue pikir udah lah mati. Ya udah, di sini niat gue mau kerja, jangan gangguin gue cuma pengen nyari rezeki di sini doang. Gue bilang gitu. Ngobrol lah gue ke anak-anak. Bang, emang kalau yang dimaksudnya perkenalan itu apaan sih sama anak baru? Disebutin lah. Lo habis ketemu Murni ya? Kata dia gitu. Murni siapa ya bang? Udah ntar lo juga tahu katanya. Dikasih tahu lah, lo ngobrol aja sama tukang sate atau nggak tukang rujak di depan, kata dia gitu. Penasaran gue dong, dapat libur, habis dapat jatah libur, gue besokannya memang kebetulan dikasih si pagi. Kebetulan pas makan siang kan, gue kalau di hotel nih dapat makan, gue bisa makan di kitchen. Cuman karena gue saking penasarannya, gue nggak mau makan di kitchen, gue mau makan di tukang sate aja. Karena dari senior gue kemarin bilang, ntar lo juga tahu, tanya aja tukang sate, tukang rujak, kata dia gitu. Pak, kenal Murni? Dia ngeliat gue yang langsung kayak, lo mungkin ngapain lo nanyain Murni gitu kan? Emang kenapa mas? Enggak, saya nanya doang, soalnya kata teman saya suruh nanya sama tukang sate tukang rujak, gue bilang gitu. Terus gue nanya, emang Murni siapa pak? Nanti aja deh mas, saya ceritanya, saya ngelayanin dulu, saya bikinin sate dulu aja, kata dia gitu. Udah selesai, gue coba mau ngobrol lagi sama tukang sate itu. Gue liat udah waktunya gue balik. Maksudnya gue udah, waktu istirahat gue udah selesai nih, gue harus balik ke tempat kerja gue. Dan berharap dalam hati gue ketika gue nanti pulang jam 3, tukang sate itu masih ada. Gue sekali gue longok keluar, oh masih ada. Akhirnya kebetulan jam 3 pulang, gue mau gercep, gue ganti baju, gue langsung samperin tuh tukang sate. Gue bilang, pak, bisa ceritain gak Murni itu siapa sih pak? Gue bilang gitu sama tukang sate. Oh Murni, gini deh,